Hai, gue Brenda. Dan gue Maxine. Dan kita BM cuy. Episode 4 4 ya? 4 Ini 3. 4 Hah? 4. Ya kan yang pertama intro, terus abis itu yang kedua kan soal capek, ketiga Q&A. Oh, ini iya. keempat cuy. Oh iya, benar. Mohon maaf, Intro itu termasuk maafkan episode 1 ya? Iya, termasuk episode 1, itu bukan episode 0, itu termasuk episode 1. By the way, kita kicau mania. Antum ada stikernya ya? Hah? Di videonya. Oh iya, nanti stikernya ya nggak tahu gue ya. Emang ada stikernya ya di CapCut? Ada. Oh ada. Enggak sih, itu harus dari luar. Oh. Di download. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tabu yang kita juga enak bicarain sebenarnya, tetapi Iya. sepertinya kita harus membahas, siapa tahu ada yang relate. Dan topik itu apa, Bren? Tentang ya apalagi lah di umur-umur segini, Pernikahan. Iya, tentang pernikahan. tapi kita nggak akan membahas kayak gimana sih cara mendapatkan suami gini-gini atau nggak istri yang ini, enggak sih. Kita akan membahas tentang perbedaan di keluarga. Kita kan dari keluarga yang berbeda ya. Betul. Sebenarnya hampir-hampir mirip, tetapi sepertinya yang lebih keras perbedaannya lebih keras orangnya adalah dari sebelah sini ya guys. Jadi Bukan orangnya sih, apanya ya? budayanya, adatnya, culture-nya. Iya, culture-nya. Iya, jadi itu. Kasih paham bos, panggil aku Lari kaca. Nah, aku nggak tahu lagi itu. oh nggak tahu ya? Iya, aku nggak tahu. Jadi itu kan kita udah pernah bilang kalau kita ini kan millennials ya. Jadi kita sudah cukup umur lah ya kalau misalnya orang mau bertanya kapan gitu kan, kapan nikahnya, Brenda, kamu seumur segini, kamu kapan nikahnya, kamu gimana jawabnya? Ya, kalau nggak hari Minggu, hari libur lah. Sabtu kan gereja. Kalau hari nggak libur, orang pada kerja. Iya lagi, bener lagi. Tapi ide bagus sih, kalau hari kerja kan kita kan ini Hari datang kerja, dikit. iya, nanti yang datang dikit Nggak gimana? apa-apa, justru bagus. Sabtu gereja, Minggu Libur. Hari Minggu sih selalu. tanggal merah. Iya. Jadi nggak ada aktivitas sama sekali dong. No. Oke, jadi kapan dong? Aduh, pusing. Kalau kamu? Kalau aku selalu jawab besok jam 7 pagi, makannya nasi sama kerupuk. Dadakan ya bun. Iya, beda, Bu. Tapi itu sebenarnya kalau misalnya di keluarga aku ya, aku kan dari Manado gitu kan. Aku nggak tahu ya kalau misalnya yang lain, tapi kalau misalnya keluarga aku itu tuh malahan nggak yang nanyain loh, Bren. Dia itu lebih, keluarga aku itu lebih ke yang kayak Apa tuh? jadi kayak aku aja ketemu sama mama aku kemarin, nggak ada tuh waktu ketemu sama mama aku, terus habis itu mama aku tanya pacar kamu mana gitu loh, atau enggak lu udah umur segini kapan nikahnya, itu tuh nggak pernah keluar dari mulutnya mama aku loh. Nggak tahu ya kalau misalnya di kamu, aku taunya sih kalau di kamu itu agak keras ya, even dari keluarganya pun gitu loh, keluarga inti ya, itu keluarga inti loh mama aku. Terus kayak yang tante-tante aku atau om-om aku itu tuh nggak ada yang nanyain kapan, kenapa belum nikah atau kapan nikah, yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada. Iya. Masa sih satu pun gitu? Serius, malahan tipe keluarga aku itu adalah keluarga yang malahan ngomong yang kayak udahlah nikmati dulu masa-masanya, nikah mah bisa nanti-nanti. Enak banget ya. Ya Bren, gak nikah juga gak apa-apa katanya, lu pikir nikah enak katanya kayak gitu. Malahan aku sempet, jujur aku sempet kayak ada momen dimana aku sempet sakit hati gitu loh sama mama aku, karena mama aku tuh sempet yang kayak ngomong, udahlah gak usah nikah aja, nanti jadi rich auntie aja, yang kayak gitu loh. Terus habis itu kan aku kayak sakit hati gitu loh, karena yang kayak
udah sih doain yang terbaik aja maksudku. Iya kan? Jangan mendoakan yang kayak maksudnya tuh kata-kata adalah doa, dan aku sangat percaya doa orang tua itu paling manjur seantero dunia gitu kan. Jadi pas aku dengar kayak gitu dari mama aku, kata-kata adalah doa, lu jangan ngomong kayak gitu. Tapi Dia aku doain kayak gitu kayak iya, aku kayak ngomong lah sama mama aku, kalau bisa jangan kayak gitulah, doain aku tuh yang baik. Maksudnya mau aku menikah ataupun tidak menikah, ya jangan maksudnya salah satu yang kamu lebih berat gitu loh, maksudnya yang kayak apapun keputusan aku yang membuat aku happy kayak atau kayak gimana. Aku jujur sakit hati loh kalau misalnya kayak gitu. Maksudnya emang aku tipikal orang yang nggak ngebet banget nikah. Cuman maksudnya kalau didoain orang tua kayak gitu, tetap aja dong kamu berasa yang kayak, ih kok gitu sih, ya nggak sih? kok kayak gitu Iya sih kok bilangnya. mendoakannya kayak gitu sih, kok kata-katanya kayak gitu sih. Jadinya aku yang kayak, kok gitu. Tapi aku ngomong, aku agak sakit hati sih. Maksudnya ya jangan kayak gitu loh. Maksudnya doain aja yang terbaik, mau ada ataupun enggak. Kalau misalnya ada yang kayak gini, kayak ngajarin sih aku. Cuman maksudnya yang kayak jangan gitu banget gitu kan. Tahu nggak mama aku ngapain? Ya udah, mama berdoa kamu mendapatkan bule, terus habis itu kamu nikah sama bule supaya keluarga kita jalan-jalan. Kok Sama aja kan, maksudnya bukan impossible, tapi maksudnya yang kayak bisa nggak sih yang netral aja gitu. Cuman ya itu untungnya aku bukan dari tipe keluarga yang kayak nanyain kapan nikah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kebalikan banget ya. Aku sudah feeling. Sebenarnya aku kan orangnya kayak agak free ya. Apa sih namanya, santai. Young and wild and free, lo mamin. Santai. Apa sih nggak tahu ya lagu apa sih? Jadi sebenarnya keluarga aku tuh di keluarga budak. Di keluarga badak. Jadi keluarga sakit itu gimana? Agak berbeda sebenarnya kalau dari keluarga inti aku sendiri tuh dia sebenarnya ya nanya sekali-sekali sih. Tapi kalau kayak di keluarga besar gitu kan, kayak dari kakek nenek gitu kan, pasti mereka tuh tanya kapan, umurnya udah segini loh, Bren. So gitu ya, umurnya udah segini Iya, gitu kamu loh. cewek segini ntar susah loh dapat pasangan. Kalau kayak misalnya cowok kan dapat pasangan ya walaupun lebih tua ya lebih gampang malahan. Iya. Bisa lebih matang kan, kamu kan ntar udah tua, udah nggak ada yang mau. Biasanya cowok itu nyari yang masih muda gitu, Tek. Oh gitu. Terus cuman aku kayak, masa sih dari beribu jutaan pria, beribu jutaan apa? Di Indonesia dulu aja deh. Iya, dari begitu banyaknya, dari beribu di dunia mengapa? Nggak tahu lagi. Nggak tahu lanjutannya kayak gimana. Iya, maksudnya dari begitu banyak pria masa nggak ada sih, pasti ada lah. Tapi maksudnya dari suku kamu sendiri gitu loh, maksudnya dari Batak sendiri gitu. Emang kayak ada rata-rata kamu harus umur berapa gitu loh, terus kamu harus menikah gitu atau kayak gimana? Sebenarnya iya sih, kayak misalnya umur 26 gitu lah udah harus nikah. Pokoknya di bawah 30 lah udah harus nikah kalau gitu cewek ya? Iya. Terus gimana dong? Berarti kalau misalnya aku kan gak ditanya, tapi aku tuh kayak kadang yang kayak gue nggak ditanya ya. Memang orang expect gue menjadi perawan tua ya sampai nanti gitu ya, nggak apa-apa ya. Kalaupun memang jadi yang kayak begitu ya udah jadi rich auntie gitu kan. Amin. Kalau misalnya kamu gimana cara hadepinnya? Maksudnya kan pasti kalian kan maksudnya sama juga sih kayak aku, misalnya ada hari-hari besar gitu kan ngumpul. Tapi karena aku udah jarang balik Manado kan, jadi udah nggak pernah ngumpul kayak gimana lagi kan. Kalau kamu kan kayaknya keluarganya kebanyakan di sini ya semuanya. Betul. Itu kalau misalnya lagi ada acara keluarga yang kayak rame-ramean gitu, kamu gimana? Iya, dulu aku orangnya yang udah datang aja. Sekarang aku udah mulai jarang sih ikut. Karena ditanya. Iya, malesnya ditanya. Tapi nggak semua orang nanya sih. Jadi kayak ada beberapa lah yang nanya kan. Nah, aku kadang menghindari orang-orang yang sering bertanya itu. Tapi kalau orang yang jarang bertanya kayak gitu, aku
misalnya ada perkumpulan atau apa, aku dateng, aku nyaman. Kamu udah di tahap yang kesel kalau ditanyain. Iya, karena gimana ya bilangnya? Ya kan emang belum mau. Kenapa dengan umur? Maksudnya bosan loh, nggak ada kata lain selain itu gitu yang kayak membuat tiba-tiba kesentuh gitu. Kok kayak, ih kau udah ini nih kayak apa ya? Kayak belum masuk di akal aku sih. Tapi aku jadi penasaran ya, kalau misalnya perempuan kan ditanya kan, kalau laki-laki sebenarnya ditanyain gak sih? Kalau misalnya misalnya nih laki-lakinya udah umur 36 gitu loh atau 37, Kayaknya ditanya apakah setiap kali di acara-acara kayak gitu kalian ditanya juga gak sih? Coba jawab di kolom komentar karena kita mau tahu. Aku sih nggak tahu ya, aku juga jujur aku Kayaknya lebih ditanya deh. aku lebih nanya ini ke laki-laki, ke perempuan sih daripada ke laki-laki. Maksudnya lu ditanyain nggak atau kayak gimana gitu kan. Tapi kan kayak di awal-awal misalnya kamu mau PDKT sama cowok gitu kan, sama laki-laki gitu. Kamu ditanyain gak sih yang kayak kamu harus cepet-cepet nikah nggak atau kayak gimana gitu. Aku ditanyain sih, pasti kayak kapan nih, umur udah berapa nih? Misalnya kan aku pernah bilang kan, aku pernah ngomong, nanti aja, aku lagi belum mau cepet-cepet nikah juga. Terus dia bilang, oh misalnya aku terima nih sekarang nih cowok misalnya yang mau nikah, ya bisa aja. Tapi aku belum mau ini, maksudnya aku belum siap atau gimana. Jadi kalau misalnya aku kayak gitu gimana, aku bilang gitu kan. Terus kata kayak tante aku bilang, ya belum tentu juga misalnya kayak dapet cowok yang kayak mau nih orang yang kayak mau cepet nikah, tapi belum tentu juga ntar cocok sama kamu kayak gitu. Dia bilang gitu kan. Sebenarnya ya udah, maksudnya jangan tanya apa ya nomor segini ini. Iya, padahal maksudnya tante sendiri kan sadar kalau misalnya kalaupun udah dapet yang deket belum tentu cocok gitu kan untuk ke jenjang pernikahan, iya nggak sih? Iya, makanya emangnya secepat itu kan langsung nikah. Cuman ya kalau beberapa saudara aku ada yang kayak 6 bulan, setahun udah langsung nikah. Cuman aku nggak tahu ya gimana ya di kehidupan dia berkeluarga. Pasti kan banyak perbedaan tuh. Maksudnya apakah dengan secepat itu perkenalan bisa langsung beradaptasi kah atau ada konflik gitu. Lebih baik menurut aku lebih baik lama daripada menyesal sama rindu. Daripada kamu buru-buruin cuman gara-gara umur doang ya. Aku lebih gini sih, aku lebih baik menyesal karena pilihan sendiri daripada menyesal karena pilihan atau paksaan dari orang lain. Berarti kamu nggak mau dijodohin? Nggak mau. Nggak mau? Kalau jodohin, kebanyakan sih pasti nolak sih aku. Aku maunya pilihan aku sendiri. Kamu mau pilihan kamu sendiri? Iya, karena kalau pilihan orang lain ya kita misalnya kita oke lah, kita nurut nih. Udah nih akhirnya nikah. Terus tiba-tiba aku pas lagi udah berkeluarga nyesel karena kenapa aku cepet-cepet ya, kenapa aku sama dia. Kayak gitu. Lebih baik aku kayak nyesel karena pilihan sendiri. Kalau pilihan sendiri kan kayak aku terima, nggak mungkin nyalain orang lain kan. Kayak gitu. Masuk akal sih, cuman kan maksudnya sesuai dengan pengalaman ya, kayaknya kita memilih selalu pilihannya oh ya itu nanti kayaknya kita bisa bahas di episode yang lainnya tentang pemilihan kita yang absurd ini ke laki-laki kayaknya. Cuman ya udahlah ya, kalian semua baik, kalian di sana baik-baik ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ada pressure, aku nggak ada pressure. Kan ini kayak dua sisi yang berbeda ya. Kamu yang di pressure, aku yang nggak di pressure, tapi ujung-ujungnya kayak sama gitu loh. Kayaknya kita kalau misalnya di jenjang pernikahan, kayaknya kita maunya agak-agak yang sama deh. Maksudnya yang kayak gini deh. Kamu pilih yang mana? Kamu cinta sama orangnya, tapi orangnya berkecukupan. Aku nggak mau bilang kere ya, berkecukupan yang kalian harus memperjuangkan semuanya bersama. Atau kamu mau yang kayak kamu nggak cinta-cinta banget, tapi orangnya tajir banget secara financial, itu tuh kamu terpenuhi. Kamu lebih pilih yang mana? Emotionally fulfilled atau financially stable, financially fulfilled?
Kenapa kita harus memilih Betul sekali, jawaban aku juga sama. Kalau bisa dua-duanya, kenapa kita harus Iya. Kenapa Kenapa orang cewek suka harus tanya dikasih begitu ya? pilihan gitu? Gak tahu lagi. Iya kan memilih nih. Ya kenapa harus milih dua itu? Kenapa nggak milih yang ada dua-duanya? Bener lagi. Emang nggak ada gitu yang ada dua? Ada. Aku berpikir pasti ada sih. Ada kok yang kayak dia tajir terus habis itu dia cinta banget sama kita, Iya, kan, yang kayak gitu betul. kan pasti ada dong, bukannya nggak ada kan. Ada lah. Tapi sebenarnya kamu milih. personally kamu ada target untuk gue harus umur berapa gitu, at least gue harus umur segini. Kalau enggak gue nggak nikah sama sekali deh, yang kayak gitu ada nggak sih? Kalau misalnya gue sih tadinya umur 26. Tapi masih ada gue udah umur sekarang ini. Udah berapa tahun kemudian nih. Iya, Terus ya udah kira lebih ke bukannya pasrah sih. Berjuang juga. Cuman gak mau yang terlalu memusingkan diri sendiri lah. Gak mau memperberat pikiran sendiri. Jadi udah sambil berjalan aja. Walaupun ya dapet omongan sana sini, tekanan sana sini. Cuman selagi lo gak mempengaruhi, gak ada apa sih namanya, gak ada bantuannya gitu loh di hidup gue, buat apa nggak usah ngomentari itu, kecuali kayak nih kapan nikah nih, terus gue bantuin deh ini atau enggak gue kasih apa nih gitu. Kalau nikah gitu kan oke lah. Ini udah cuma nyuruh doang, kagak ada partisipasinya. Iya, buat apa? Soalnya yang lebih maksudnya yang lebih nanyain itu adalah bukan keluarga inti ya. Iya, tapi yang keluarga, saudara-saudara yang lainnya. Yes. Tapi ada sih beberapa saudaraku yang kayak nanya gitu. Cuman dia kayak ngasih, yaudah ntar dari, misalnya contohnya dari entah paman aku gitu kan, baju deh gitu, atau nggak sepatunya, kayak gitu kan, itu kan enak kan, kayak wah jadi membuat jadi semangat lagi. Tapi ini kayak nyuruh-nyuruh, nggak ada kontribusinya, buat apa menurut aku? Bukan partisipasi. Bukan partisipasi. Aku tuh suka kebalik tahu ininya. Iya sih. Gitu, kalau pengen nggak ada kontribusinya di hidup aku bodo amat. Even dia mau saudara aku, kayak aku nggak mau terlalu ini. Tapi aku beneran gak relate lagi karena aku maksudnya nggak pernah ditanya-tanya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya mau pergi ke pokoknya ujung-ujungnya itu tuh pokoknya bukan tanya kapan nikah, tapi yang kayak lebih ke yang kayak cowok lu mana, lu nggak punya pacar yang kayak gitu, tapi nggak yang kayak kapan nikah gitu loh. Aku nggak pernah ditanyain kayak gitu. Jadi aku yang kayak mungkin karena terlalu santai, gara-gara nggak ada pressure juga dari keluarga, jadinya ada beberapa saat yang aku yang kayak ya udahlah gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya ujung-ujungnya balik lagi pertanyaannya, lu mau punya anak gak, yang kayak gitu. Kalau misalnya mau punya anak ya lebih mending aku pemikiran aku tuh kalau misalnya mau punya anak lebih baik di bawah umur 35 tahun. Soalnya nanti kalau misalnya aku ketuaan, kasihan anaknya nggak bisa lari-lari sama aku gitu kan, atau maksudnya fisiknya udah makin melemah gitu loh, jadi kasihan sama anaknya. Aku mikirnya kayak gitu sih. Cuman ya balik lagi, sebenarnya aku nggak mau punya anak juga sama orang yang terpaksa aku harus merit atau yang kayak gimana nanti jadinya. Karena aku percaya kalau orang tua satu sama lain, suami istri itu maksudnya happy gitu, suami happy, istri happy, anaknya juga pasti akan happy. Daripada suami sama istri itu berantem mulu, itu pasti anaknya akan tumbuh di keluarga yang menurut aku disfungsional sih, yang kayak gitu. Iya sih, tapi kamu targetnya misal kalau misalnya nikah mau punya anak nggak? Aduh, makin tua makin blur lagi, Bren. Kamu gitu nggak? Kayak semakin kamu bertambah umur, keinginan kamu untuk mempunyai anak itu tuh bukannya nggak ada, tapi udah yang kayak pasrah aja gitu. Maksudnya yang kayak dulu mungkin mau ya, yang kayak gue mau punya anak 2 gitu, cewek cowok gitu kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, 1 aja deh yang kayak gitu. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya sekarang kayaknya yang kayak
child free kayaknya it's okay lah, yang kayak gitu loh. Kenapa ya? Mungkin gara-gara badan sudah mulai melemah, pikiran sudah mulai melemah juga gitu kan. Iya. Jadinya yang kayak, aduh mungkin nggak punya anak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih dulu pengen punya anak 2. Terus makin lama kalau misalnya kan udah tambah umur nih, takutnya ntar punya anak 2 ntar gara-gara buru-buru udah umurnya aku udah tua, jadi kayak selagi masih bisa nih umurnya langsung gitu. Karena aku pada pengen jaraknya itu kayak beda 2 tahun lah gitu minimal. Cuman kalau misalnya umur sekarang aku misalnya masih belum, tapi entah berapa tahun lagi, ya mungkin aku pengennya jadi anaknya 1, karena kan niat umur juga kan. Kalau nggak salah maksimal 35 deh, walaupun sebenarnya ada juga yang lebih dari itu hamil, cuman takutnya ini nggak kuat. Sama kan berarti kita maksimal 35, tapi kalau misalnya pun aku memang menikahnya di atas 35, kayaknya aku akan consider ya udah mending child free aja gitu loh. Aku beda sih sama aku kayaknya nggak child free sih. Kalau misalnya emang belum bisa, malah nggak ada punya anak nih ya, gara-gara umur segitu, ya udah aku ya bisa angkat anak lah, maksudnya yang udah baik, Mau adopsi ya nggak apa-apa sih. Emang salah nggak juga kan, maksudnya kan nggak juga walaupun bukan anak kandung ya, kita belajar lah supaya bisa mencintai anak. Iya sih, aku juga ada kepikiran begitu sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau adopsi anak, aku agak rada pengen yang udah rada gede. Nggak tahu kenapa. Serius yang kayak udah rada gede. Cuman maksudnya kan sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Yang penting maksudnya ya, yang penting kita terima dengan baik itu loh, bukan buat ini. Cuman ya begitu sih, semakin kesini semakin kesana. Gimana? Semakin kesana semakin kesini nggak sih? Semakin bertambah umur, semakin yang kayak keinginan kita shifting gitu kan. Yang kayak tadinya kita pengen banget, akhirnya kita nggak pengen. Yang kayak dulu itu adalah sesuatu hal yang pasti, jadinya itu adalah sesuatu hal yang bisa diomongin lagi, yang kayak gitu. Iya, makanya males juga sih kalau ditanya kapan gitu. Iya. Itu nggak sopan nggak sih sebenarnya tanya kayak gitu? Atau biasa aja menurut kamu? Aku sih nggak pernah nanya ya mau orang kapan nikah sebenarnya. Ya aku juga nggak. Aku nggak pernah nanya. Kan karena kita tuh nggak tahu struggle-nya. Iya, benar. Jadi gimana? Jadi sebentuk-bentuknya paling aku tanya pacarnya mana gitu loh, tapi nggak yang kayak nanya kapan nikah, yang kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku dengar, oh pacaran udah kayak 7 tahun, oh berarti udah mau merit, aku paling tanya kayak gitu. Cuman maksudnya yang kayak kapan nikahnya enggak gitu loh, cuman yang tanya oh udah lama kan, karena kalau misalnya pasangan udah lama asumsinya kan akan menikah, tapi nggak semua juga sih. Nah, aku punya pertanyaan. Ngapain dia lama-lama nikah? Lama pacaran? Nah, itu pertanyaan aku. Kalau misalnya kamu punya hubungan yang kayak udah 7 tahun misalnya kayak gitu, atau 8 tahun gitu, kamu expect-nya kamu akan menikah sama orang itu atau enggak? Ya harus lah. Kenapa? Ya karena buat apa? Buang waktu dong, ngapain sampai 8 tahun? Lebih baik ya udah emang harus nikah. Aku enggak lagi, aku nggak mikir kayak gitu lagi. Karena waktu nggak sih? Kalau aku punya temen, dia yang kayak menikah karena aduh sayang banget soalnya gue udah lama sama dia gitu loh. Tapi maksudnya ujung-ujungnya kayak sebenarnya nggak mau gitu loh. Pas udah menikah kan berbeda kan dengan pacaran kan. Oh dia tuh nggak maunya karena emang nggak mau nikah atau karena terpaksa? Jadi itu dia menikah gara-gara dia berpikir dia udah lama kan sama pacarnya ini. Oh jadi bukan karena dia mau nikah. Terus habis itu akhirnya ya karena dari awal pacarnya udah posesif banget sebenarnya. Jadi akhirnya kayak waktu udah menikah itu yang kayak akhirnya itu bukan menjadi suatu alasan yang kayak valid dan maksudnya menjadi suatu alasan yang kuat kenapa aku harus menikahi dia, kenapa kita menikah gitu loh maksudnya. Karena ya itu tadi. Jadi maksudnya yang kayak di pikiran aku nggak semua hubungan yang lama itu berujung ke pernikahan.
Tapi kalau misalnya aku yang ngejalanin juga, aku sih kayaknya mungkin bakalan ada keselnya ya. Kalau misalnya emang kita udah pacaran lama, terus kita udah planning apapun semua segala macam, itu kayaknya aku bisa galau 5 tahun lah. 5 tahun ya. Enggak lah. Tapi kan maksudnya makin hari kita makin dewasa, makin kita bisa yang kayak, oh ya udahlah, mungkin dia bukan jodoh gue. Kalau misalnya mau lama-lama kayak menggalau gitu kan, berarti kita melewatkan kesempatan baru yang sebenarnya sudah ada di depan mata gitu kan. Mungkin setelah kamu patah hati terbesar kamu, terus habis itu akhirnya kamu menemukan cinta sejati kamu gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu dalam kondisi galau mulu setiap saat, setiap waktu, kamu tidak bisa melihatnya. Padahal orangnya sudah ada di depan mata kamu gitu. Iya, berarti belum move on. Gitu. Makanya sekarang aku berpikir untuk ya udah jalanin aja sekarang, nggak main terlalu. Cuman kalau ditanya-tanya mulu kadang oke lah, misalnya oleh sabar, oh iya dijawab dengan baik. Tapi lama-lama aku bisa menjadi kesal, terpancing gitu loh. Gimana ya kira-kira menurut kamu cara supaya bisa mengatasi kayak orang nanya kayak gitu, kita menjawabnya supaya dengan Aku baik? nggak bisa jawab karena aku nggak relate. Iya, Coba kalian yang jawab. Untuk para yang suka sering ditanyain setiap tahun kapan nikah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang savage, coba kasih di kolom komentar. Iya, Kita mau lihat, dan Brenda akan mengimplementasikannya di kehidupan selanjutnya. Salah. Kehidupan sekarang. Coba deh. Karena aku nggak tahu beneran. Karena saya aku ngejawab yang kayak gimana, pasti besoknya ada pertanyaan lagi. Aku pengen kayak aku ngejawab terus orang itu nggak akan bertanya lagi gitu loh. Oh gitu. Iya, kayaknya jawaban apa yang kayak bisa kayak menohok gitu kayak. Kamu belum dapat ya sampai sekarang. Kamu nggak tanya Belum. teman kamu gitu, yang lain? Temen-temen aku yang mana? Rata-rata temen aku udah penik. Iya lagi, rata-rata temen. Enggak sih. Enggak. Kayaknya Ada balance nikah, atau ada yang tapi- setengah-setengah. Tapi yang kayak kenalan yang aku kenal gitu, temen-temen SMP aku tuh rata-rata udah pada nikah sih, bener. Tapi yang kayak temen-temen yang waktu aku SMA, kan aku SMA-nya di Jakarta ya, itu rata-rata sih ada yang belum sih. Maksudnya dikit yang udah nikah gitu. Seumuran aku. Kayaknya beda ya kalau misalnya di daerah, maksudnya di Indonesia bukan Jakarta gitu kan. Iya, Kayaknya cepet berbeda sih. gitu. Kalau misalnya, tapi zaman sekarang banyak kok orang yang kayak ya udahlah, nggak married juga nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya kamu nggak nikah, apa-apa atau nggak apa-apa? Aku belum tahu lagi. Aku emang nikah pasti ada, pikiran nikah ada, cuman ya belum tahu kayak kapan gitu loh. waktu Tapi yang- kalau misalnya nggak married, is it okay? Nah, itu aku nggak tahu. Aku belum kepikiran tahu. ke situ lagi. Belum Gimana kalau aku kepikiran. nggak nikah gitu? Aku belum kepikiran ke situ sih. Kalau aku oke lagi. Oh, nggak apa-apa. Mm-mm. Oh, berarti kamu udah memikirkan Kalau untuk iya, nikah. kalau misalnya aku soalnya udah pernah ada di tahap yang kalaupun aku nggak dipertemukan dengan pasangan untuk menjadi pasangan aku, ya nggak apa-apa. Jadi yang kayak ya udah, yang penting aku jadi rich auntie aja, bener. Entah itu kemakan omongan mama aku atau kayak gimana kan. Tapi maksudnya pas dipikir-pikir yang not bad juga sih, it's not a bad life gitu loh. Iya, betul. Tapi yang pasti akan bisa bertahan kalau misalnya ada teman. Kalau misalnya kamu nggak ada teman sama sekali, ya itu sih yang Jadinya kayak yang lain sibuk karena sama keluarga. Ya udah, jadi kita bertemannya sama di bawah kita jadinya. nanti dapat brondong dong. Kamu kalau sama brondong mau nggak? Enggak tahu, aku lebih suka yang sumpah sama yang lebih tua. Aku gak suka berondong. Sama sekali Enggak tertarik lagi. nggak tertarik. Jangan-jangan jodoh kamu brondong lagi, terus habis itu dia kejar kamu mati-matian sampai kamu plek gitu. Enggak tahu sih, aku maunya yang lebih tua atau enggak seumuran juga boleh. Oh, gitu. Iya. Kemarin
Itulah kita mencari jodoh. Ini ada yang mencari jodoh ya guys. Dia Jodoh. dia Batak dan dia dia Enggak, ini bukan biro jodoh guys. referensinya dia adalah dia Batak dan seagama katanya. Bisa kalau misalnya mau tanya Brenda agama atau guru apa bisa ya di DM di TikTok kita atau di Instagram kita. Tidak. Hidup kita harus membuka biro jodoh untuk satu sama lain deh kayaknya. Biro jodoh. Biro jodoh. Biro jodoh. Gak taunya kita nanti Take buka, me out, take him out. Apa sih? gak taunya nanti kita buka agensi perjodohan, kita ngalahin yang Cindo Match itu. Aja. Nanti kita buka Pahala kita Batak besar and Man. dong. Bren, kamu ngeh gak? Kan kita BM cuy. Brenda Maxi. Oh iya betul. BM match. Batak Manado match. Oh my god. Wah gila. Waduh. Kita harus mematenkan ini dong BM ini. Oh my god. Kok bisa gitu ya Bren? I don't know. BM cuy. Batak Gimana ya? Kok Manado bisa ya? cuy. Sama. Oh my god. Wow. Wow. Gils, aduh otak aku jalan banget lagi malam ini padahal aku habis Iya, bener marah-marah lagi aku tadi. gak kepikiran sih tuh. Brenda Ya udah Maxin. Maxin juga bisa. Iya. Kau juga. Batak Manado. Brenda Maxin si BM si Batak Manado gitu. Kok Lucu bisa banget. sama ya bun? Iya bun. Gimana ya? Bunda dan mami. Apa sih? Gue dong dua-duanya. Iya. Kamu aja bun. Kamu bunda aku mami. Ya ada mami gro. Ya? Mau jepit nut. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya guys. Tentang perbedaan pandangan dalam merit. Nggak perbedaan pandangan sih. Perbedaan pandangan Culture. keluarga, culture tentang pernikahan. Iya. Dan mungkin ya yang di luar sana yang suka ditanya-tanyain, Brenda feel you guys. Ya. Kan Buat kita nggak- kalian yang aku nggak ditanyain yang Maxin feel you. tapi ya walaupun gak ditanyain, kadang aku pengen ditanyain Oh tau sebenarnya. iya, kembalikan ya. Iya, jadi Ada maksudnya gitu yang kayak kalau nggak nanyain gue, yang itu aku bilang tadi ekspektasi kalian tuh aku bakalan sendiri terus ya, yang kayak gitu loh. Apa kayak tidak ada yang kayak mendoakan untuk ke jenjang selanjutnya atau kayak gimana gitu kan? Tetapi ya sudahlah, it's okay wae. Ujung-ujungnya ya kalau bisa ikuti apa kata hati. Jangan sampai menikah karena orang lain. Karena menikah itu seumur hidup. Iya. Dan menikah itu seharusnya berdasarkan dengan pilihan sendiri, bukan pilihan dari orang lain. Karena yang tahu itu adalah diri kita sendiri. dan yang akan menjalani adalah diri kamu sendiri. Iya. Apakah suatu aib kalau tidak menikah? Tidak. Nggak Tidak, apa-apa nggak. juga kalau misalnya tidak menikah, asalkan kamu hidup bahagia dan bisa bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Kalau misalnya nikah gara-gara gue pengen kabur dari semua masalah ini, jangan. Jangan Itu yang paling bahaya malahan menurut aku. supaya apa namanya ntar aku dibiayai. Iya. Jangan. Entar aku problemnya selesai semua dan ini menikah adalah Ada yang jalan ngurus keluar gitu. Tidak ya guys. Jangan Kita ya. tidak merekomendasikan menikah berdasarkan atau dasarnya fondasinya adalah dengan pemikiran seperti itu. Karena ya berarti kamu belum selesai sama diri kamu sendiri sehingga kamu bergantung terhadap orang lain untuk menyelamatkan diri kamu. Jadi no, so please no. Iya, jadi menikah itu adalah pilihan sebenarnya. Mm-mm. Mau nggak menikah juga nggak apa-apa. It's okay. Kenapa harus dipaksa? Tapi Betul. nanti kalau aku punya anak, aku nggak akan memaksa dia harus nikah ini. Aku paling kasih pandangan kalau bisa nikah jangan. Kalau kamu mau nikah, kalau bisa
jangan lewat dari segini ya, kalian tuh punya anak ini, atau enggak kalau misalnya kamu nggak mau punya anak ya it's okay, berarti kalau menikahnya umurnya udah 30 berapa nggak apa-apa. Berarti kan rencana kamu punya, tapi kalau rencana mau punya anak, kalau bisa nikah jangan terlalu lama gitu. Iya betul, begitulah. Karena Karena apa? karena apa sih, karena kan aku ngerasain juga karena itu, jadi aku ntar nggak mau anakku juga gitu, jadi aku menjadi orang tua yang percayai anaknya pasti ya, kita doain lah yang terbaik. Iya, doain yang terbaik, apapun pilihannya yang terbaik ya Bu, jangan Iya. langsung ini nggak boleh, ini nggak usah yang kayak gitu. Iya nih, judge kayak gitu kan anaknya kan jadi gimana. Benar. Sebenarnya kita ini termasuk generasi yang udah belajar lah ya dari generasi-generasi sebelumnya, karena kan semakin kesini kan semakin berbeda ya ajarannya. Maksudnya apa yang kita pandangan-pandangan zaman dulu belum tentu bisa dibawa zaman sekarang. Iya, kan kadang ada orang tua yang apa ya, karena dulunya mungkin dia sama orang tuanya dipaksa jadi pas udah punya anak terus dia jadi kayak sama juga ya. Janganlah kalau misalnya orang tua kita dulu salah dalam berbahasa gitu kan, dalam ngomong ke anaknya gitu ya, kita jangan samain, kita ngambil positifnya aja. Jadi jangan turunin, ih orang tua gue kan dulu gini, ntar gue gini juga sama anak gue. Jangan, kasihan anaknya. Mungkin next time kita bisa ngebahas tentang parenting kali ya. Kalau kamu punya anak, kamu mau parentingnya kayak gimana? Oke, bisa tuh. Iya. Tapi kalau misalnya kalian mau kita ngebahas tentang sesuatu, please komen. Komen Nanti di kita bawah akan ini bahas. ya. Kita baca kok semua komenannya, nggak ada padahal. Masih baru Bun, sedih. But it's okay. Kita yakin dan percaya kalau kita punya podcast akan ramai. Iya. Siap untuk Siap. menggemparkan Siap dong. Siap. bumi. Jangan lupa subscribe, like, dan habis itu komen di YouTube BM Cuy. Terus habis itu follow TikTok kita di BM_Cuy. Terus habis itu kita ada Instagram juga di BM.Cuy. Iya, Kita udah lama gak sih ini? Kita lupa timing lagi. udah lama Ya deh. udah. Yaudah, Terima kita kasih udahi ya. dulu ya guys. Thank you for watching. Ya. Annyeong.